Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Geografi. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu Dewi. Sudah siap semua? Ibu harap selalu semangat ya. Di pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang letak, luas, dan batas wilayah Indonesia. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu karakteristik wilayah daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Tujuan dari kita belajar ini, biar setiap siswa bisa mengetahui bagaimana karakteristik dari daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan juga wilayah perairan. Berikut ini kita akan bahas karakteristik wilayah daratan dan perairan yang ada di Indonesia. Satu per tiga dari wilayah Indonesia merupakan wilayah daratan dengan berbagai topografi, seperti pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, tanjung, lembah, delta, dan lain-lain. Tapi untuk pertemuan kali ini, untuk wilayah darat, kita hanya akan membahas tentang pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Sedangkan 2 per 3 dari wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan yang terdiri dari perairan darat dan perairan laut. Perairan daratnya seperti sungai, danau, rawa ya, tetapi untuk pertemuan kali ini perairan daratnya hanya sungai dan danau saja. Sementara untuk perairan laut ada teluk, selat, laut, dan samudra. Nah, hari ini kita akan bahas satu persatu ya. Untuk pembahasan pertama, kita akan membahas tentang wilayah daratan Indonesia beserta karakteristiknya. Seperti yang sudah Ibu tadi jelaskan di awal, untuk pertemuan kali ini, wilayah daratan Indonesia yang akan kita bahas adalah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan tanjung. Wilayah daratan yang pertama yaitu pegunungan. Nah, ini merupakan kenampakan dari pegunungan ya. Pegunungan itu adalah suatu area geografis yang merupakan rentetan dari beberapa gunung. Jadi gunung-gunung yang berderet akan membentuk sebuah pegunungan. Proses pembentukan pegunungan di Indonesia itu tidak terlepas dari letak geologis Indonesia, yaitu yang berada di antara 3 lempeng terbesar di dunia. Yang pertama ada lempeng Eurasia, yang kedua lempeng Pasifik, dan yang ketiga lempeng Indo-Australia, di mana ketiga lempeng ini selalu bergerak dan saling bertubrukan, sehingga membentuk sebuah jalur pegunungan, yaitu Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sehingga keberadaan pegunungan di Indonesia itu sangat dipengaruhi oleh Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Sekarang, mari kita lihat gambar yang ada pada slide. Perhatikan di bagian tengah ada suatu wilayah yang dilingkari oleh garis putih dan putus-putus. Itu merupakan wilayah negara Indonesia. Nah, kemudian ada garis berwarna kuning. Itu merupakan jalur dari Sirkum Mediterania yang membentang dari Afrika, tepatnya di Maroko ya, kemudian ke Eropa, kemudian masuk ke Asia Tengah dan berbelok ke Indonesia, dimulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara sampai Maluku. Kemudian ada garis yang berwarna biru. Nah, kalau yang berwarna biru ini adalah jalur dari pegunungan Sirkum Pasifik.
yang membentang dari Indonesia, kemudian ke Filipina, ke Jepang, Amerika Utara, sampai Amerika Selatan. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pegunungan di Indonesia dipengaruhi oleh adanya sirkum Mediterania dan sirkum Pasifik. Pengaruh sirkum Mediterania yaitu membuat dua busur pegunungan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu busur dalam, bersifat vulkanik. Yang kedua itulah busur luar, tidak bersifat vulkanik. Gambarnya bisa kalian lihat ya, Ibu menggunakan anak panah mana busur dalam dan mana busur luar. Nah, busur dalam ini bersifat vulkanik karena berhubungan dengan proses subduksi. Subduksi itu tumbukan lempeng ya, sehingga memicu lempeng menunjam ke bawah, kemudian meleleh menjadi magma dan jadilah rangkaian pegunungan berapi. Busur dalam ini bisa kita temukan di sepanjang Bukit Barisan di Sumatera, kemudian ke Pulau Jawa, Bali, Lombok, sampai ke Pulau Saparua. Nah, jika busur luar itu tidak bersifat vulkanik, karena hanya merupakan rangkaian pegunungan lipatan saja akibat tumbukan di tepi lempeng. Nah, busur luar ini bisa kita temukan di Pulau Simele, Nias, Pulau Mentawai, Pulau Enggano, dan nanti muncul lagi di Pulau Timur. Sekarang adalah rangkaian pegunungan dari Sirkum Pasifik. Sirkum Pasifik membuat Indonesia berada pada jalur The Ring of Fire. Sirkum Pasifik ini terbentuk akibat adanya aktivitas tektonik di sepanjang batas lempeng Pasifik yang menumbuk lempeng-lempeng yang ada di sekitarnya, sehingga terbentuklah gunung api, dimulai dari Amerika Selatan, kemudian Amerika Tengah, Amerika Utara, kemudian ke Jepang, Filipina, ke Indonesia, sampailah ke Selandia Baru. Ini adalah wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam Ring of Fire atau cincin api. Sekarang kita akan membahas tentang wilayah daratan yang kedua, yaitu wilayah dataran tinggi. Nah, ini penampakannya seperti ini. Dataran tinggi berbeda dengan pegunungan atau dengan gunung ya, karena dataran tinggi ini merupakan wilayah yang datar yang berada pada ketinggian lebih dari 400 meter, biasanya berada di antara gunung atau berada di pegunungan. Dataran tinggi itu terbentuk sebagai hasil dari proses erosi sebuah gunung dan sedimentasi. Dapat juga terbentuk dari adanya kaldera yang luas, kemudian tertimbun material lereng gunung sekitarnya. Kaldera itu bisa berupa cekungannya, kemudian dia tertimbun sehingga nanti menjadi datar. Kemudian, dataran tinggi ini berada di pegunungan, sehingga memiliki udara yang sejuk. Dan biasanya penduduknya cukup padat karena memiliki tanah yang subur. Beberapa dataran tinggi yang ada di Indonesia, contohnya adalah dataran tinggi Gayo di Aceh, kemudian dataran tinggi Minangkabau di Sumatera Barat, ada juga dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah, juga dataran tinggi Tengger di Jawa Timur, dan banyak lagi ya. Karakteristik dari wilayah daratan yang ketiga yaitu dataran rendah. Nah, ini dataran rendah biasanya suka dipakai buat pesawahan ya. Nah, dia itu merupakan bagian dari permukaan bumi yang ketinggiannya itu dari 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah sering dijadikan pusat kegiatan perdagangan dan juga industri. Karena transportasi darat ataupun laut di dataran rendah itu lebih mudah daripada di dataran tinggi. Nah, di dataran rendah, masyarakat mudah melakukan pergerakan dari suatu tempat ke tempat yang lain karena aksesnya biasanya lebih mudah. Kemudian, dataran rendah itu biasanya dekat dengan pantai, sehingga penduduknya banyak yang bekerja sebagai nelayan. Dan juga tanahnya subur, karena kebanyakan tanah di dataran rendah itu berasal dari tanah aluvial atau tanah yang berasal dari endapan sungai
yang banyak mengandung air. Contoh dari dataran rendah di Indonesia, misalkan wilayah bagian timur Sumatera, ataupun wilayah utara Jawa, Pulau Kalimantan, dan Pulau Nusa Tenggara. Wilayah daratan yang keempat yaitu adalah Tanjung. Nah, ini gambar Tanjung seperti ini ya. Tanjung itu adalah kebalikan dari Teluk. Tanjung merupakan daratan yang menjorok ke lautan ya. Sementara Teluk adalah lautan yang menjorok ke daratan. Nah, biasanya Tanjung dan Teluk itu satu paket ya, di mana ada Tanjung, biasanya di sana ada Teluk. Tanjung yang luas disebutnya semenanjung. Jadi kalau kalian mendengar kata semenanjung, itu merupakan sebuah tanjung yang luas. Tanjung biasanya sering digunakan untuk dibuat resort, untuk pariwisata ya, karena posisinya yang menjorok ke laut, sehingga kalau dari Tanjung itu posisi laut kelihatan lebih dekat dan lebih menonjol ya, sehingga pemandangannya lebih indah. Contoh dari Tanjung yang dibuat untuk resort adalah Tanjung Benua yang ada di Bali. Untuk wilayah daratan Indonesia, pembahasannya sudah selesai ya, yaitu pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, juga tanjung. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang kedua, yaitu tentang wilayah perairan yang ada di Indonesia. Wilayah perairan yang akan kita bahas yaitu wilayah perairan darat, contohnya sungai dan danau, kemudian wilayah perairan laut, yaitu selat, teluk, laut, dan samudra. Karakteristik wilayah perairan yang pertama adalah sungai. Gambarnya seperti ini. Mungkin sudah tidak asing lagi ya buat kalian karena dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menjumpai yang namanya sungai. Mulai dari sungai yang terkecil sampai sungai yang besar. Nah, sungai itu apa? Sungai itu adalah aliran air dari hulu sampai ke muara dengan dibatasi kanan dan kirinya oleh sempadan sungai. Ekosistemnya pun berbeda-beda ya antara hulu, tengah, dan hilir. Nah, sungai ada beberapa macam. Yang pertama itu sungai permanen, sungai yang airnya itu selalu mengalir sepanjang tahun, seperti halnya di Sumatera, Kalimantan, Papua, dan alirannya selalu deras. Ada juga sungai periodik, seperti sungai di Pulau Jawa. Sungai yang mengalir juga sepanjang tahun, tapi ketika musim hujan airnya banyak, ketika musim kemarau airnya menjadi sedikit. Dan ada juga sungai seperti di NTT yang hanya mengalir ketika musim hujan saja. Karakteristik wilayah perairan yang kedua yaitu adalah danau. Ya. Nah, gambarnya seperti ini. Ini salah satu contoh dari danau yang ada di Indonesia. Danau itu adalah genangan air yang luas di tengah daratan. Yang membedakan danau dengan rawa yaitu kalau danau biasanya lebih luas dan lebih dalam. Kalau rawa itu biasanya lebih sempit dan juga lebih dangkal. Dan rawa biasanya berlumpur ya. Danau dibagi-bagi berdasarkan proses terjadinya. Yang pertama ada danau tektonik, yaitu danau yang terbentuk karena adanya gerakan-gerakan lempeng sehingga membuat sebuah cekungan. Contohnya itu Danau Singkarak, Danau Poso, Danau Tauti, dan lain-lain ya, banyak lagi. Kemudian yang kedua ada danau vulkanik. Kalau danau vulkanik itu adalah danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi. Contohnya itu adalah Danau Kalimutu, Danau Batur, Danau Kerinci, dan lain-lain. Biasanya suka ada kawahnya ya. Kemudian danau tektovulkanik adalah danau yang terbentuk karena pergerakan lempeng juga karena letusan gunung berapi.
Contohnya Danau Toba dan Danau Ranau. Yang terakhir adalah Danau Kars. Danau Kars adalah danau yang terdapat di Pegunungan Kapur. Contohnya itu adalah Lokva Bando Gede. Wilayah perairan yang selanjutnya adalah selat. Apa itu selat? Selat itu adalah perairan sempit yang memisahkan dua daratan. Atau laut sempit ya yang memisahkan daratan, tapi dia juga menghubungkan dua perairan yang lebih besar. Contohnya, misalkan kalau di Indonesia ada Selat Sunda ya, selat yang memisahkan Sumatera dengan Jawa. Atau Selat Karimata yang memisahkan antara Sumatera dan Kalimantan. Atau misalkan ada lagi Selat Makassar, selat yang memisahkan antara Sulawesi dengan Kalimantan. Ya, jadi selat itu adalah perairan kecil atau perairan sempit ya yang memisahkan dua daratan. Wilayah perairannya selanjutnya yaitu adalah teluk. Teluk itu lawan dari tanjung ya. Kalau tanjung daratan yang menjorok ke laut, kalau teluk adalah laut yang menjorok ke darat. Seperti yang sudah Ibu bilang tadi, biasanya kalau ada tanjung, biasanya di sana juga ada teluk ya, udah satu paket. Nah, teluk ini adalah laut yang menjorok ke daratan, dibatasi oleh darat di ketiga sisinya. Jadi di depan, kiri, kanannya itu adalah darat ya. Dan biasanya teluk itu berfungsi sebagai pelabuhan atau tempat berlabuhnya kapal-kapal. Wilayah perairan Indonesia yang selanjutnya yaitu adalah laut. Kalian sering kan pergi ke pantai melihat laut? Nah, apa itu laut? Laut itu adalah kumpulan air asin di permukaan bumi yang menghubungkan antara satu daratan dengan daratan yang lainnya. Tapi kumpulan air asinnya luas ya. Nah, untuk Indonesia, lautnya dibagi berdasarkan kedalamannya ada dua ya, ada laut dangkal dan laut dalam. Laut dangkal biasa disebut dengan paparan ya. Nah, untuk laut dangkal di Indonesia ada dua. Yang pertama, ada di Indonesia bagian barat, disebut dengan paparan Sunda. Lautnya dangkal karena dulunya Indonesia bagian barat ini menyatu dengan benua Asia ya, sehingga membentuk sebuah paparan namanya paparan Sunda. Lautnya dangkal. Yang kedua, Indonesia bagian timur, namanya paparan Sahul, karena dulu Indonesia bagian timur ini menyatu dengan Australia, membentuk suatu daratan yang luas ya, sehingga sekarang berpisah namanya paparan Sahul. Kemudian, Indonesia bagian tengah itu tidak menyatu kemana-mana, sehingga laut yang ada di Indonesia bagian tengah ini merupakan perairan laut yang dalam. Nah, sekarang kita akan membahas ekosistem ya di wilayah pesisir. Ada apa aja nih? Ternyata kaya ya ekosistemnya. Yang pertama itu ada mangrove. Mungkin kalian sering lihat ya, ada hutan mangrove di tepi pantai. Ini merupakan tipe hutan yang khas, yang ada di sepanjang pantai. Dia itu dipengaruhi oleh pasang surut, dan ini berfungsi untuk menahan gelombang ya. Bahkan, mangrove ini bisa berfungsi untuk menahan tsunami. Kemudian yang kedua ada estuaria. Kalau estuaria merupakan perairan semi tertutup ya, dia itu adanya di muara, merupakan contoh vegetasi yang ada di antara daerah laut dan darat. Jadi di sini biasanya subur sekali ya, karena ada percampuran nutrien antara darat dengan laut. Yang ketiga adalah padang lamun. Padang lamun itu adalah tumbuhan berbunga ya, yang sepenuhnya itu terendam di dalam laut. Biasanya ini sebagai penangkap pasir, juga tempat hidupnya bintang laut. Kemudian yang terakhir adalah terumbu karang. Nah, kalau terumbu karang ini ekosistem khas daerah tropis ya, dengan produktivitas organiknya tinggi. Dan di sini banyak banget nih keanekaragaman biotanya, baik itu karang maupun ikan. Wilayah perairan yang terakhir yaitu adalah samudra. Ini samudra ya. Samudra itu adalah lautan yang sangat luas.
yang dibatasi oleh benua atau pulau yang besar. Seperti kita ketahui, Indonesia terletak di antara dua samudra yang besar, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, karena Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, maka ada suatu fenomena yang unik, namanya fenomena arus lintas Indonesia atau Arlindo. Di mana Arlindo ini merupakan sebuah arus mengalirnya air dari Samudra Pasifik menuju Samudra Hindia. Kenapa? Karena permukaan air laut di Samudra Pasifik itu lebih tinggi dibandingkan dengan Samudra Hindia, karena adanya pengaruh dari angin pasat tenggara yang selalu memberikan air ke Samudra Pasifik, sehingga membuat air mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia yang dinamakan dengan fenomena arus Arlindo. Pembahasan tentang wilayah perairan sudah selesai ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan chat di grup WhatsApp. Sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.